Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita dalam keadaan penuh sukacita. Pagi yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari buku yang berjudul Bersama Allah di Waktu Fajar. Buku ini sendiri ditulis oleh Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di mana pagi ini kami bangun dalam keadaan penuh sukacita. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bantu pikiran kami yang lemah ini untuk mengerti akan perkara-perkara kudus, terlebih untuk keselamatan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami sepanjang peribadatan ini, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai. Terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa kami, dan ampuni kami orang yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia yang ditinggikan Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Penjelasannya, bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah, dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya dengan pedang yang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati. Tanpa perubahan maksud dan muak akan kejahatan, setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tidak berakar dalam, dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu, tetapi bukan karena duka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci. Dasar pemerintahan Allah di surga dan di dunia. Demikianlah renungan pagi kita. Saat ini kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di mana atas penyertaan-Mu kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi ini sebelum memulai aktivitas kami. Firman yang baru saja kami dengar, bantu kami agar kami dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan kami dapat menjadi satu contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam pekerjaan, berkati juga kami dalam segala aktivitas kami. Apa yang kami lakukan itu boleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami juga kekuatan atas pencobaan-pencobaan yang Kau izinkan kepada kami. Biarlah dengan bantuan-Mu, bersama-Mu kami dapat menghadapi pencobaan itu.
Saudara kami yang sakit, kiranya Engkau berkati obatan ataupun makanan, biarlah juga mereka dapat pulih kembali, sehingga mereka dapat beraktivitas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Kehendak-Mu yang jadi. Doa ini kami alaskan di dalam nama satu yang indah, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.